Karena begini, yang ada dalam tanda kutip kata honorer itu hanya di guru. Iya benar. Ya kan? Di TNI TNI Polri Polri. nggak ada, Pak? Nggak ada. Di dunia bahkan. Di dunia. Di dunia nggak ada Nah, itu. honorer. Nggak ada Oke. honorer. Jadi Oke. di dalam undang-undang juga sebenarnya nggak saya temukan itu bahasa honorer itu. Iya. Nah, ini harus kita lihat. Jadi dulu regulasinya menetapkan kata honorer itu seperti apa kan? Nah, itu penyebabnya. Inilah yang hari ini menjadi PR kami di Komisi 10 agar regulasi yang akan kita buat ke depan ini harus betul-betul satu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita lihat kondisi hari ini, kita tuh harus punya roadmap ya, harus punya peta jalan. Bagaimana memanage, bagaimana mengorganisir, bagaimana melakukan tata kelola terhadap guru ini. Ya. Nah, hari ini yang terjadi, Mas, banyak kampus-kampus yang melaksanakan prodi pendidikan, prodi profesi guru itu kadang-kadang mengeluh. Keluhannya apa? Karena adanya PPG, sarjana teknik mesin bisa menjadi guru. Kan begitu, Mas? Betul. Sarjana di luar keprofesian guru juga bisa menjadi guru. Akhirnya yang kampus yang pure menyelenggarakan pendidikan guru itu jadi sepi peminat. Karena mereka berpikir, ya udahlah saya nggak usah sekolah guru, nanti ada program PPG itu. Nah ini kita harus evaluasi, apakah itu dampaknya positif atau justru akan menguburkan mimpi para calon-calon sarjana guru itu tadi. Terus yang kedua, di dalam roadmap itu juga harus jelas diatur. Ya, salah satu ide tadi kan misalnya dibuat ikatan dinas seperti Ya, guru. sekolah kedinasan. Itu bagus juga sebenarnya. Karena begini, yang ada dalam tanda kutip kata honorer itu hanya di guru. Iya benar. Ya kan? Di TNI Hanya Polri di nggak guru. ada, Pak? Nggak ada. Di dunia bahkan. Di dunia. Di dunia nggak ada Nah, itu. honorer. Nggak ada Oke. honorer. Jadi Oke. di dalam undang-undang juga sebenarnya nggak saya temukan itu bahasa honorer itu. Iya. Nah, ini harus kita lihat. Jadi dulu regulasinya menetapkan kata honorer itu seperti apa kan? Nah, itu penyebabnya. Inilah yang hari ini menjadi PR kami di Komisi 10 agar regulasi yang akan kita buat ke depan ini harus betul-betul satu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, regulasi ini harus mengcover seluruh kebutuhan di dalam ekosistem pendidikan itu sendiri. Termasuk salah satunya adalah rekrutmen, kemudian penugasan itu harus merata. Sekarang kalau kita breakdown 38 provinsi ini tidak merata jumlah guru di seluruh Indonesia, Kan tidak maunya di sesuai Jawa, dengan Pak. kebutuhan. Rata-rata maunya di Jawa Rata-rata semua maunya gitu. di Jawa. Nah, nanti ketika misalnya kita putuskan bersama bahwa manajemen guru ini ditarik di pusat, maka tentu akan ada formasi pemerataan penempatan guru-guru ini sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing gitu. Oke, berarti ini menyangkut regulasi juga ya Alfat yang harus dibenahi tentunya dari DPR RI juga agar semua sistemnya itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya untuk menghindari adanya rekrutan honorer lainnya tentunya menambah jumlah guru honorer. Pak tadi juga sempat membahas soal banyak guru yang inginnya terpusat ada di Pulau Jawa atau tidak ingin ada ke daerah-daerah 3T. Nah sebenarnya apakah DPR melihat, Komisi 10 melihat perlu ada evaluasi terkait dengan upah para guru Pak? Ya tentu evaluasi harus terus dilakukan, tidak hanya untuk upah ya. Mulai dari rekrutmen, kemudian proses penempatan, apalagi kita bicara gaji guru. Di negara-negara yang sudah berkembang hari ini, ternyata salah satu kesuksesan pendidikan di negara tersebut adalah dengan menggaji gurunya dengan standar yang layak. Tetapi tentu dengan standar yang layak ini ada konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Ya guru-guru ini harus guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang mampu mempersiapkan calon generasi penerus bangsa. Oke, kalau Mas Iman tadi berbicara terkait dengan dibutuhkan guru yang berkualitas untuk bisa meningkatkan kesejahteraan atau misalkan ada skema-skema atau tools dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya kan saat ini yang sudah existing adalah sertifikasi. Nah, Mas Iman melihat bagaimana sistem sertifikasi sejauh ini untuk guru ini? Iya, sertifikasi itu kan dari tunjangan profesi guru ya, amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen pasal nomor 14 tahun 2005.
Nah, kami melihat kalau dari sisi PPG ya, pendidikan profesi guru yang nantinya akan sertifikasi dan guru tersebut akan mendapatkan tunjangan profesi, kami kira ada peningkatan yang cukup positif. Dulu tuh 1 tahun tuh terbatas hanya 50.000 saja kuota PPG-nya. Oke. Sejak tahun 2024 sampai sekarang itu melonjak secara drastis. Jadi skema bahwa guru akan sejahtera lewat tunjangan profesi peluangnya besar. Oke. Tetapi belum tentu cair masalahnya. Belum tentu Belum cair, tentu Mas? cair. Jadi dia hanya dapat label bahwa dia lulus PPG saja. Oke. Tetapi untuk pencairannya masih ada indikator-indikator lain. Misalkan yang pertama minimal mengajar 24 jam per minggu, satu. Yang kedua ada validasi baik di tingkat sekolah maupun di tingkat dinas pendidikan. Yang ketiga ada juga syarat-syarat tertentu dari kementerian yang ini belum tentu di lapangan bisa dilakukan oleh guru. Jadi kami kira tunjangan profesi guru itu adalah tunjangan. Jangan diharapkan bisa menjadi semacam gaji pokok. Meskipun di lapangan karena gaji guru itu terlalu rendah sehingga tunjangan ini jadi gaji pokok gitu, kira-kira gitu. Mengisi kekurangan itu. Makanya kemudian ini baru skema guru-guru yang ada di sekolah negeri misalkan, berbeda lagi dengan sekolah swasta. Makanya kemudian kalau tunjangan ini dijadikan dasar kalau kita sebut sebagai universal basic income, saya kira itu bukan jawaban. Makanya kami dari P2G sebetulnya mengusulkan di dalam RUU Sisdiknas untuk kesejahteraan guru ini tidak hanya diacu oleh beberapa pasal saja. Memang sudah ada. Misalkan bab tentang hak di pasal 14, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Ketika didefinisikan banyak ragamnya, itu justru menjadikan guru ini tidak jelas gaji pokoknya. Oleh karena itu, menurut kami, agar semua guru, baik guru PAUD, mungkin tenaga pendidik juga akan dimasukkan, supaya ini ada standarnya. Jadi ada satu bab khusus yang ini bisa mengatur guru dan ini bercabang ke guru madrasah, guru PAUD, atau guru-guru jenis lain, guru negeri, guru swasta. Jadi ini ada dasarnya. Karena kemudian kalau kita merujuk janji dari kampanyenya Presiden Prabowo Gibran misalkan, upah minimum guru non-ASN. Nah, dari situ saja kita bisa melihat bahwa selain ASN, karena kan ASN sudah jelas, apalagi yang PNS ada golongannya, kan? Ada golongan. Jadi ada standarnya tuh. Yang non-ASN berarti membutuhkan standar. Standarnya seperti apa di lapangan? Kadang-kadang guru itu kesejahteraan ditentukan oleh jam. Baik gajinya yang dibayar per jam, begitupun gajinya yang dihitung per jam lewat tunjangan. Nah, ini masih ada misteri nih, Pak Lalu. Misal guru yang mengajar dalam 1 bulan, kita hitung misalkan 4 minggu, itu gajinya cuma 1 minggu. Sampai sekarang rumus itu masih dipakai di sekolah negeri untuk guru honorer maupun di sekolah swasta. Bagaimana misalkan guru-guru yang dalam 1 minggu mengajar 4 jam mendapatkan 100.000, itu bukannya dikali 400.000 malah cuma dibayar 100.000. Nah, ini skema ini saya kira cara memperhitungkan jam mengajar ini bermasalah. Oleh karena itu kesejahteraan tidak boleh hanya mengacu kepada jam mengajar, tetapi ada upah minimum yang universal berlaku dari Aceh sampai Papua. Seminim-minimnya jam guru tersebut ada upah minimumnya. Nah, ini yang saya kira bisa menyelesaikan. Karena apa? Kalau guru ini tidak sejahtera dan tidak berkualitas, karena dari kualitas juga kita nanti akan masuk ke wilayah pendidikan tinggi, di mana akar masalah guru tadi sudah disebutkan, dari hulunya ini sudah bermasalah, yaitu adalah ketika bukan hanya tadi masalah PPG, bahwa non kependidikan bisa jadi guru, tetapi dari kampusnya itu sendiri ya, maaf ya Pak Lu ya, kan tidak semua LPTK itu dalam tanda petik berkualitas. Dalam hitungan Kemendikti misalkan ada LPTK sekolah tinggi maaf yang melahirkan sarjana-sarjana pendidikan yang maaf kurang berkualitas. Orang sering menyebutnya kampus-kampus ruko ya. Jadi itu juga harus disiplinkan. Jadi dari awal ini produk SPD-nya sudah banyak yang tidak berkualitas, ditambah lagi dengan PPG dari non keguruan. Jadi kalau kita bahasa ekonomi market, pasar kerja guru ini sudah diisi dengan SPD-SPD yang tidak berkualitas, ditambah lagi pengangguran dari sektor lain bisa menjadi guru lewat PPG. Maka solusi kami dari P2G itu yang kita sebut sebagai jadi kalau pendidikan profesi guru itu ada 2. Ada yang dia include bersama kuliah LPTK, ada yang seperti PPG setelah kuliah lulus baru sekolah lagi.
kami sih mengusulkan sebetulnya kan itu ada konsekutif, ada konkuren. Kami mengharapkan ini yang include, yang termasuk. Jadi orang kuliah untuk lulus jadi SPD itu memang benar-benar sudah diberikan materi keprofesian. Jadi lulus dia sudah dianggap siap, layak ya. mengajar.